Mau itu dolar 8.000, mau itu dolar 18.000, mau itu 8 juta sekalipun. Kalau sudah Allah menentukan rezekimu, tidak akan ikhwah itu tertukar. Antum yakin tidak sama Allah? Mana? Yakin tidak? Yakin itu. Miris sekali beliau sampai memberikan arang di bagian sini, entah itu arang atau spidol. Dan komentar para ustadz-ustadz pun seperti ini. Bagaimana hukumnya mengolok-ngolok ajaran agama seperti ini, terutama di poin yang dibahas tadi? Sebenarnya ucapan seorang tabi'in, Salamah bin Dinar. Nih, bisa dilihat. Persis sekali dengan ucapan Salamah bin Dinar. Memang tanda bekas sujud itu bukan dimaksud di Al-Quran. Tetapi yang digambarkan di situ adalah bentuk al-muhakah yang disinggung Imam Nawawi dan Imam Ghazali juga, dan banyak ulama lain tentunya, adalah memperagakan gerakan atau ucapan muslim yang lain dengan tujuan untuk menghina, membuat tertawaan. Dan ini kata Imam Nawawi haram berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan. Dalilnya bisa dilihat di dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha yang ditegur oleh Nabi untuk tidak melakukan perbuatan ini. Dan gimana cara mengukur itu sebagai suatu olok-olokan? Standarnya, kata Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Sarimul Maslul, adalah urf, kebiasaan manusia. Orang-orang lihatnya gimana? Loh, itu memang termasuk mengolok-ngolok yang dilakukan tadi. Sekarang kita mari bahas hukumnya. Jadi ada dua rincian yang berbeda, apakah orangnya yang diolok-olok ataukah ajarannya. Jika yang diolok-olok ajarannya, maka ini kufur, mengeluarkan orang dari Islam berdasarkan ijma' ulama. Sepakat semua ulama. Di mazhab Hanafi ada nukilan dari Ibnu Amir al-Hajj. Di mazhab Maliki ada nukilan dari Ibnu al-Arabi. Dua-duanya nukil ijma'. Juga ada ucapan Imam Nawawi di mazhab Syafi'i, serta ucapan Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali. Semuanya sama, mengkafirkan orang yang mengolok-ngolok ajaran Islam, walaupun dibuat bercandaan, cuman lelucon. Kenapa? Karena dalilnya tegas. Di dalam surat At-Taubah ayat 65-66 Allah sebut mereka qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Alasannya, sebab nuzulnya, mereka mengatakan ini orang-orang yang qori-qori ini, pembaca Quran ini, tidak ada yang lebih rakus perutnya daripada mereka. Tidak ada yang lebih dusta kata-katanya dibanding mereka. Tidak ada yang lebih pengecut dari mereka saat bertemu lawan di medan perang. Tapi kalau spesifik, menghina pada orangnya, pribadinya misalnya ya, jenggotnya, hal-hal spesifik bukan menjurus ke ajaran Islam, maka hukum asalnya adalah tetap maksiat. Terkadang bisa naik derajatnya menjadi kufur berdasarkan dalil sabab nuzul tadi, karena memang di sabab nuzulnya itu menghina orang. Spesifik lagi, teman-teman bisa lihat di dalil surat Al-Mu'minun ayat 108-110, menghina orang-orang muslim itu menjadi penyebab mereka masuk ke dalam neraka. Nanti ada yang nge-framing nih, ini ustadznya mudah mengkafirkan. Lah ini kayaknya memang tidak belajar bedanya vonis kafir secara mutlak dengan vonis secara muayyan. Kenapa tidak tahu? Kenapa tidak tahu hukum ini? Karena kayaknya memang jarang ngaji kitab, yang ada ngajinya ke drama Korea dan BTS.